Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVNU dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita bertemu dalam satu forum podcast Diaspora Santri. Ini adalah satu program TVNU yang menghadirkan beragam narasumber dari warga Nahdliyin yang berdiaspora di berbagai negara, di lebih dari 40 negara dunia. Nanti kita akan hadirkan satu persatu ke forum ini, ke podcast ini. Dan hari ini kita kedatangan satu tamu, kawan baik saya, sahabat saya, mentor saya, Daeng Ruli Santabrata. Assalamualaikum Daeng Ruli. Waalaikumsalam Mas. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah selalu sehat. Ya, bahagia nih ada di tanah air. Bisa ngicipin banyak makanan makanan dan kuliner ya. Iya, dan saat ini di markas besar, headquartersnya NU. Iya. Daeng Ruli ini kita dari teman-teman NU Inggris biasanya manggil beliau Daeng karena sebutan penghormatan bagi orang dari tanah Makassar dan Bugis gitu kira-kira. Nah, pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, saya Munawir Aziz, sekretaris PCI NU United Kingdom yang dalam beberapa sesi ke depan akan menjadi host rutin untuk program ini bersama dengan beberapa kawan yang lain. Dan saya akan memperkenalkan sedikit profil Daeng Ruli sejauh yang saya tahu ya. Daeng Ruli ini lahir dari Bugis ya kalau nggak salah, dan kemudian saat koreksi lebih tepat lagi Kota Parepare. Oh, Kota Parepare ya. Ini yang precise-nya di situ ya. Kalau ada istilah Pacitan buminya SBY, ini Parepare buminya B.J. Habibie. Siap. Oke. Jadi punya pengalaman yang lebih dari 2 dekade sebagai data arsitek atau data season ya, lebih tepatnya begitu ya. Orang yang punya pengalaman yang luas di bidang data, dari arsitektur data, integrated data dan sebagainya. Kita bisa cerita banyak, dan hari ini kita bisa ngobrol dengan beliau. Dan lu bisa cerita perjalanan hidup dari tanah Parepare hingga ke Inggris itu gimana ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini buka-bukaan ini. Ya, boleh. Buka-bukaan. Saya dilahirkan di Parepare ketika ibu saya waktu itu domisili di Pindrang. Tidak ada rumah sakit saat itu. Jadi naik mobil dibawa bergegas ke Parepare. Nah, dilahirkan di sana. Tapi kemudian saya ikut bapak saya almarhum keliling Indonesia. Bapak saya itu kebetulan seorang kontraktor bangun rumah, bangun jembatan, bangun jalan. Zaman dulu kan buka transmigrasi. Jadi saya udah pernah ke Sumatera, ke Kalimantan, Jawa hampir semua, Sulawesi, kecuali tanah Papua saja mungkin yang saya belum pernah. Jadi itu inspire saya untuk melanglang buana juga sebenarnya pada kemudian hari. Singkat cerita, saya tertarik dengan gimmick waktu itu tahun 91. Seorang bapak telekomunikasi almarhum Bapak Cacu Sudaryanto membentuk, beliau dulu direktur utama PT Telkom. Meng-attract talent lulusan SMA untuk bersekolah di sebuah kampus yang namanya STT Telkom. Dengan program yang sangat menggiurkan, Ikatan Dinas PT Telkom. Coba bayangin, setelah lulus udah dibiayain, gratis, dikasih uang saku, lulus jadi karyawan Telkom. Saat itu sangat menggiurkan. Jadi saya ikut di sana, kemudian tapi hanya 6 tahun saya jadi karyawan Telkom. Mas Munawir. Habis dari kuliah, saya karyawan Telkom dulu, tapi cuma 6 tahun. Ya, waktu itu saya memang punya mimpi. Saya memang ingin menggeluti IT. Ya, waktu itu nggak ada istilah digital, nggak ada istilah data arsitek, pokoknya IT. Dan saya percaya ada 2 industri yang bisa menanamkan mindset IT yang baik, best practice IT yang baik, yaitu pertama telco, yang kedua banking. Makanya setelah dari telco saya jadi masuk ke banking. Nah, tapi total hanya di Indonesia hanya 10 tahun, Gus. 10 tahun? 10 tahun ya? 10 tahun. 2006 saya putuskan menjadi diaspora. Ke Singapura. Yang dekat dulu, yang dekat dulu di Singapura. Nah, di sanalah saya membuka wawasan saya lagi. Tapi kali ini saya memilih
jenis pekerjaan yang berbeda. Kalau dulu di Telkom, di Telco saya jadi istilahnya customer gitu ya, mengoperate IT sistem Telkom. Di banking mengoperate IT sistem banking. Nah setelah ini saya loncat nih Gus, jadi consultant. Saya bergabung ke sebuah software company. Di consulting bisnisnya. Jadi memberi advice, membantu membuat sistemnya menjadi lebih baik dan seterusnya. Agak panjang itu ceritanya, Gus. Tapi disitulah dunia saya sampai sekarang. Cuman sekarang beda market aja. Di Singapura saya 10 tahun, saya pegang Asia dan Australia. Lalu 2017 saya putuskan ke Eropa, basisnya di London, ketemu panjenengan. Itu menghandle Eropa, Middle East, Afrika. Teorinya, tapi karena bandnya sekarang London, akhirnya jadi resource bantu Asia juga, bantu Amerika juga. Karena dianggapnya udah black belt katanya, ban hitam dari London. Udah levelnya kelas tinggi ini. Udah beda gitu katanya. Nah, mau nggak mau, ya. Nah, customer saya itu balik lagi top telco, top banking, ya. Kemudian ada travel industry, government jelas, ya. Government Singapura sama Insya Allah UK nih. Ini mohon doanya. Saya lagi clearance, security clearance, karena ini UK ada cheat-nya nanti ini. Cheat-nya ya, security clearance harus bisa pass dulu untuk semua untuk bisa masuk engage dengan government. Garis besar gitu Gus. Nah, tapi saya koreksi tadi Gus, namanya bukan data season, tapi season architect. Tidak hanya sekedar data, saya juga integrasi season architect semuanya. Jadi pemirsa TVNU ini Daeng Ruli ini wajah dari warga Nahdliyin di berbagai negara yang top level profesional di bidang data arsitek gitu kan. Jadi kita nggak hanya ahli di bidang agama, kita nggak hanya kita sangat ahli ya, NU sangat ahli di bidang agama, di bidang syariah dan hal terkait itu, tapi kita juga punya profil teman-teman santri diaspora Nahdliyin di berbagai negara yang itu juga bidangnya IT, bidangnya robotik, di bidangnya health system, bidangnya finance dan sebagainya, dan kita akan ngobrol dalam waktu ke waktu terkait itu dan memunculkan bahwa ini loh ragam santri kita, ragam warga Nahdliyin yang profesional di berbagai negara. Daeng Ruli, dalam lebih dari 20 tahun menjadi diaspora itu apa yang paling dirasakan? Pelajaran penting apa sih yang bisa dibagi ke teman-teman? Kalau saya mungkin tinggal di Indonesia, mungkin anak saya cuma 2. Gitu ya, gitu ya. 2 anak cukup, gitu kan. Tapi waktu saya di Singapura, saya bilang sayang ini kalau cuma 2. Jadi tambah 2 lagi gue, Mas. Nah, jangan dirsa ya. Jadi akhirnya anak saya 4. Jadi itu pertama, itu berkah. Artinya membuka mindset saya bahwa alhamdulillah 2 anak saya yang pertama sehat. Saya bilang kita harus menjadi bagian dari masa depan Indonesia. Mbok ya sadar diri, produce lebih banyak. Gitu. Enggak. 4 itu udah bagus. 2 pairing. 2 pairs. Jadi itu pertama hikmahnya. Kenapa? Ternyata waktu jadi lebih banyak. Bayangin ya, ngurus anak. Kita bayangkan kan harus ada pembantu dan segala macam. Di sana itu kita harus kerjain sendiri. Tapi justru jadi lebih bisa memanage waktu. Lebih bisa memanage waktu. Jadi hikmah pertama adalah kita bisa lebih memanage waktu. Nah itu yang saya dapat waktu jadi diaspora. Sehingga kalau pada saat kita memanage waktu, akhirnya keluarga dan pekerjaan itu bisa terbalance. Saya makin sedih nih Gus, Mas, di Indonesia ngelihatnya ini kita inefisiensi secara nasional ini. Lama di jalan tuh masih terasa ya. Iya. Masih terasa. Energi bangsa banyak habis ini untuk. Iya, alhamdulillah pengalaman kawan-kawan diaspora itu lebih banyak lebih produktif, lebih efisien ya. Jadi waktu terhadap keluarga yang paling berharga. Itu yang paling utama, Mas, yang saya dapat. Jadi ada keseimbangan antara kerja sama keluarga gitu kan, yang termanage secara baik oleh negara. Mahal Mas, itu mahal sekali. Dan ada sedikit berbeda juga
pengalaman saya kebetulan di dua benua, Asia dan Eropa. Ya Asia masih agak ikut-ikut gayanya bangsa Cina yang agak rushing bekerjanya. Memang kadang-kadang nggak kenal waktu, jadi tidak lama di jalan tapi kerjanya tetap keras gitu ya. Bangsa Eropa nggak begitu ternyata. Lebih menghargai waktu, lebih sangat menghargai waktu. Jadi family time-nya memang lebih ini lagi. Jadi saya merasa ada upgrade terus nih Mas, ya, dari Indonesia kasih dalam konteks waktu ya. Dalam konteks waktu, memanage waktu, Eropa akhirnya menjadi tempat yang menurut saya ideal saat ini. Iya, jadi kan ada dua mazhab ini ya soal negara memaknai waktu. Ada yang rushing begitu kan, cepat, kepengennya cepat terus. Dan dianggap produktif, tapi juga ada negara-negara Eropa yang kita anggap sebagai negara maju dalam tanda kutip ya. Itu justru bisa ada balance antara kerjaan sama waktu untuk keluarga. Ini gimana yang Ruli melihat itu ya? Peradaban. Jadi culture. Kan kalau kita tahu peradaban itu adalah aksi akumulatif secara kolektif sebuah kelompok masyarakat. Jadi nggak hanya 1-2 orang, jadi memang sudah begitulah dari turun menurun ininya. Mungkin ini bagian dari halokoh peradabannya NU yang harus kita pikirin nanti. Gimana caranya kita mengubah peradaban kita yang sifatnya agak terburu-buru, tidak terencana dengan baik, visi kedepannya masih kurang panjang untuk mendapatkan hasil yang sama seperti ini. Tapi ada pandangan lain. Saya pernah dengar Ibu Sri Mulyani berbicara. Kalau kita yang kerja, asetnya diam katanya. Betul kan ya? Kalau orang Eropa, orang Barat itu kitanya tidak santai bekerja. Warga negaranya kerja tapi santai, tapi asetnya yang bekerja. Negara yang bekerja. Asetnya yang bekerja. Jadi itu saya kira orang-orang ekonom lah ya yang harus bisa melihat dalam konteks ekonomi. Tapi kita sebagai pekerja profesional, terutama shift dari Asia paradigm ke Eropa ini sangat kaget gitu ya. Jadi kalau saya jam 9 harus kerja, udah mulai itu produktif Gus. Makan siang kalau kita kan sholat, makan siang gitu kan. Kalau mereka kan nggak sholat ya kebanyakan. Makan siang juga salad gitu Gus. Yang kalau makan itu kan nggak kepedesan. Kalau kita itu kan makan besar gitu makan siang. Harus ada sotonya menikmati. Sambal. Terus kadang-kadang harus buang air dulu karena sakit pedesnya gitu kan. Terus sholat gitu kan. Butuh waktu ya. Ngopi dulu gitu. Nah itu breaknya agak panjang. Mereka breaknya sangat pendek. Tapi jam 5 Gus. Say goodbye. Pulang. Time for family. Tapi soal waktu ya. Jadi kerja yang cepat sama yang melambat itu NU juga punya tradisi kan. Kita punya waktu ngopi yang santai, bercengkrama sama kawan-kawan. Jangan-jangan peradaban ideal ini yang sudah ditunjukkan oleh kiai-kiai kita. Tetap produktif menulis, tetap mengajar, tapi juga punya waktu untuk halakoh sambil ngopi gitu. Jadi memang ini peradaban, sebenarnya peradaban modern di negara-negara barat itu sudah kita tunjukin oleh kiai-kiai kita. Cuman ada waktu asetnya juga harus bekerja. Ini PR buat kita semua ya teman-teman. Saya kira ini insight yang menarik bahwa pesantren atau NU itu juga harus punya aset yang bekerja keras. Bukan orangnya, asetnya yang bekerja keras. Ini nanti bisa dipikirkan bersama ini. Gimana agar aset NU atau asetnya pesantren itu bisa bekerja keras untuk kesejahteraan warga Nahdliyin di berbagai kawasan begitu. Ya, Dang Ruli ini tercatat sebagai satu orang di balik kawal pemilu ya kalau nggak salah ya. Bisa cerita Dang Ruli gimana prosesnya waktu itu 2014 ya kira-kira ya. Kalau cerita kawal pemilu itu ada 2 versi. Versi on the record. Kita semua tahu dari cerita-ceritanya Mas Ainun. Tapi banyak juga yang off the record. Nah, ini jadi, yang mau diceritakan yang mana ini? Versi on the record. Yang boleh dikonsumsi publik ya. Ini salah satu berkah juga saya jadi diaspora. Jadi saya di 2006 ke Singapura. Dan saya dikenalkan seorang anak muda yang sangat talented, genius, dengan strong leadership, namanya Ainun Najib. Mas. Jadi kita punya pengajian yang bareng-bareng waktu itu. Dan tahun 2014 kita udah tektokan itu. Kebetulan saya udah mulai travel, jadi travel Asia. Dan Ainun base-nya di Singapura. Saat itu kita mendengar semua lah ya apa yang terjadi. Semuanya dua kubu klaim tentang kemenangan.
Dan di situ saya mulai diskusi intens sama Ainun. Ini cukup berbahaya, Pak. Ainun bilang begitu. Iya, saya setuju. Ini nggak benar ini. Kalau kita teruskan, negara bisa dalam kegelapan. Dan kita tahu waktu itu KPU membutuhkan waktu sekitar 14 hari atau 15 hari untuk menentukan pemenang. Bisa dibayangin nggak, Mas? 18 hari kita nggak tahu siapa yang menang. Tapi dua-duanya mengklaim menang. Wah, dan suasana chaos ya. Kita tidak mengharapkan chaos, tapi udah menuju ke sana. Udah menuju ke sana. Nah, kebetulan ada teman kami, temannya Ainun tepatnya, yang kebetulan lagi transit di Singapura, ya mengurus pasportnya kalau nggak salah atau apa gitu ya. Saya juga lupa detailnya. Ainun cerita, dia tiba-tiba ngasih tahu Ainun, Nun, saya udah download saya lupa namanya ini, formnya KPU. Jadi yang di mana di TPS itu tentang rekapitulasi suara di sana. Itu di-download ternyata ada semua di situ. Dan perlahan terus diupload oleh KPUD itu. Terus kita bisa nih melakukan tabulasi sendiri. Bayangin, jadi tabulasi bertingkat dilakukan KPU dan Kawal Pemilu waktu itu berpikir mari kita buat tabulasi juga. Tabulasi sendiri. Tapi kita butuh relawan. Ya, karena manual Mas itu. Belum terpikir kita melakukan scanning OCR segala macam. Kawan kita itu kemudian membuat sistem yang sangat stabil. Saya sebagai arsitek juga sangat kagum dengan kemampuannya dia. Dan jadi itu, dan kita tinggal tugasnya saya sama Ainun mengumpulkan relawan-relawan untuk data entry sebenarnya. Relawannya relawan data entry. Jadi filenya kita download, itu open semuanya dibuka oleh KPU. 5, 6, 5 dan begitu seterusnya. Akibatnya kecepatan tabulasi yang dilakukan oleh Kawal Pemilu itu lebih cepat dari tabulasi resmi yang dilakukan oleh pihak KPU. Sehingga dalam 3-4 hari itu sudah sangat signifikan. Sudah kelihatan pemenangnya. Nah, behind the scene ternyata itu cukup menghebohkan lah gitu ya. Karena orang berusaha melakukan klaim itu terus-menerus. Distorsi informasi terjadi untuk mengklaim kemenangan itu. Tapi karena kita sudah duluan, saya langsung waktu itu kebetulan lagi di Jakarta. Saya menghubungi beberapa televisi dan disinilah banyak orang yang mendukung kami, memberikan jalan untuk menyebarluaskan aktivitas kami. Dan kebetulan mendapat sambutan. Ya, dan saya ingat sekali live pertama Ainun di Metro TV waktu itu. Itu mendapat sambutan yang luar biasa. Sehingga kita sudah kurang lebih tahu siapa pemenangnya. Dan itu yang kita inginkan kan. Ya, bukan yang menang Pak Jokowi kita menjadi orang Jokowi atau yang menang Pak Prabowo kita menjadi orang Prabowo. Bukan, kita hanya ingin memberi kejelasan akibat dari klaim para politisi ini. Kalau politisi ini tidak melakukan klaim yang berlebihan, sama-sama bilang saya menang, gitu, padahal pengumuman belum ada, mungkin Kawal Pemilu tidak perlu ada waktu itu. Pemirsa TVNU, Deng Ruli, Sandra Bata sama Mas Ainun Najib ini 2 orang di balik Kawal Pemilu dan tim saya. Koreksi, Ainun yang di depan. Saya cuma orang di belakang saja. Jadi Deng Ruli sama Mas Ainun ini 2 kawan lama ya. Mas Ainun kita tahu salah satu teman kita yang tinggal di Singapura. Beliau juga tercatat yang periode kemarin sebagai pengurus PBNU, sekarang juga pengurus PBNU dan kiprahnya luar biasa di bidang IT dan data environment itu ya. Kira-kira gitu ya. Deng Ruli kita ngopi dulu. Mari. Biar seger ini. Baik. Biar cerah lagi gitu kan. Saya mau koreksi sedikit, Gus, Mas. Everyone. Jadi tadi ngomongnya Daeng, Ruli, Ahdiat, Santa Brata. Pasti ada yang bingung. Santa Brata itu nama Sunda. Oh gitu. Iya kan. Nah, Daeng itu kan sebenarnya gelar kebangsaanan dari Sulawesi Selatan. Saya tidak pantas disebut Daeng sebenarnya. Tidak ada nasabnya. Jadi Santa Brata ini adalah ayah saya. Jadi farmnya ayah saya, kakek saya. Di Daeng ini ada mungkin karena saya dari Sulawesi Selatan, tapi
saya mau klaim karena nanti Pak Yusuf Kalla pasti ngomong langsung dicek itu nasabnya. Iya. Ini nggak ada namanya Daeng Ruli. Ya ini. kita usulkan, kita dengkan nanti ya. dari NU Eropa, dari NU Inggris nanti kita dengkan beliau. Ya, tapi ngomong-ngomong Daeng Ruli punya pikiran apa ya terkait dengan 100 tahun NU sekarang? Ini kan kita sedang memasuki tahun depan ya, ini secara jadwal itu kan 100 tahun NU ya. Ada berbagai macam tantangan sekaligus juga peluang. Daeng Ruli melihatnya gimana ini? Iya, sebagai ayah dari 4 orang anak, tentunya ingin Indonesia menjadi lebih baik. Itu normal. Desain saya, Mas, menjadi diaspora itu adalah anak-anak kembali ke Indonesia. Itu desain saya. Yep. Jadi tanpa menggurui, saya mencoba dengan gesture, dengan pembahasan-pembahasan kecil, sehingga mereka tahu apa namanya desain saya ini. Mereka kembali. Akhirnya mereka sendiri berpikir saat ini, oh kita ini sedang liburan panjang sambil sekolah. Jadi liburan panjang sambil sekolah. Jadi sekolah di dalam liburan gitu ya. Iya, jadi artinya harus pulang tuh habis liburan. Dan itu apa namanya istilahnya kemakan lah oleh mereka. Tentu sebagai ayah kita ingin membuat platform ya supaya pada saat mereka pulang itu menjadi bagian dari masa depan Indonesia bersama kawan-kawan yang lain, generasi kedua, ketiga dan seterusnya. Dan itu harapan saya terhadap Nahdlatul Ulama karena punya organisasi sosial kemasyarakatan bisa menjadi peran penting di situ. Bicaranya panjang, Mas, tapi saya titip hanya 2. Ya, pertama itu masalah kesehatan. Ya, jadi kita harus membangun masyarakat yang sehat. Nah, sebelumnya saya akan bilang banyak yang fancy lah orang-orang ya bilang tentang IT, digital itu udah ada yang ini. Saya balik lagi ke yang basic. Masyarakat yang sehat. Berarti kita punya ahli-ahli kesehatan, bukan dokter loh. Saat ini dunia kesehatan itu sangat maju. Ada biomedik, ilmu kesehatan masyarakat, gizi, nutrisi dan segala macam. Contoh paling sederhana, vitamin D pun itu sebenarnya harus kita ekspor habis-habisan karena itulah kekayaan negeri yang ada di Katulistiwa ini. Nah, alhamdulillah anak saya baru lulus dan yang bersangkutan Kaila akan berusaha mendalami ini. Jadi hal-hal semacam itu. Dalam konteks ilmu yaitu tadi kesehatan. Yang kedua tentu terhadap infrastruktur kesehatan masyarakatnya. Jadi kita ambil contoh ya, Mas Munawir tahu ya kalau di Inggris ya di rumah sakit nggak ada kasirnya kan? Langsung pulang, selesai. Langsung pulang. Anak saya baru operasi hernia kan. Udah dibolehkan pulang. Terima kasih. Ada surat keluarnya nggak? Nggak ada, Mas. Backup semua NHS. Ya, langsung keluar aja itu. Saya nyari kasir nggak ada. Bahkan sama dokternya udah cepet keluar aja gitu. Biar selesai gitu. Backlognya selesai gitu buat mereka. Jadi beban kita tuh kalau kelamaan di sana. Itu satu. Yang kedua adalah masalah pendidikan, Mas. Jadi saya berharap jadi mohon maaf saya itu 100% asli produk asli pendidikan Indonesia. Tapi anak saya minta enggak waktu itu. Saya mengajak mereka menjadi diaspora itu untuk bisa mendapat mindset berbeda. Dan catatan ya mereka semua di public sector, public schoolnya negara. Karena yang menunjukkan pendidikan negara itu bagus kalau public education-nya yang bagus, bukan yang private. Yang public. Kalau kita kebalik kan sekarang private education yang bagus gitu. Terus karena terus growing up karena ya itu bisa jadi karena tantangan membuat public education belum selesai oleh pemerintah. Nah, dari saya sederhana sebenarnya. Keinginannya itu anak-anak Indonesia itu bisa menulis dan bisa bicara. Yang dua basic itu yang sangat basic. Skill basic ya. Menulis dan bicara itulah yang saya lihat sangat dominan basic ilmu itu yang ada di Eropa. Ya. Kita belum ngomong critical thinking sama yang lain, tapi itu basic dulu ya. Mas Munawir jago nulis. Tapi saya yakin bukan karena produk pendidikan di Indonesia. Karena bandel.
Karena memang Mas Munawir pintar nulis. Karena bandel. Ya kan? Siapa lagi? Politisi-politisi itu pandai bicara. Bukan produk pendidikan Indonesia, tapi karena memang mereka pandai bicara. Nah, anak-anak yang dibangun dari konteks pendidikan yang Eropa ini, mereka bisa menulis dan bisa bicara. Itu karena produk pendidikan. Iya. Jadi kalau kita tarik ke NU ya, gimana agar sekolah-sekolah NU atau lembaga-lembaga NU itu bisa menghasilkan anak-anak atau generasi muda yang punya skill dasar menulis dan bicara. Karena itu kan butuh, dia punya gagasan, dia harus punya proses berpikir yang clear begitu kan, manajemen waktu yang bagus kan begitu kan. Saya ambil contoh nih kalau di mana bekerja di sana ya. Kantor part saya, bos-bos saya segala macam. Kalau nulis email itu, Mas Munawir, itu wordingnya indah sekali ya. Saya kadang-kadang sampai saya comot, saya copy. Wordingnya indah padahal sekali. Padahal cuma mau bilang, you're doing good job. Gitu. Tapi induksi deduksinya itu bagus sekali. Luar biasa. Vocabnya bagus dan segala macam. Terus ini cara melipirnya itu loh. Cara melipirnya itu kan indah sekali. Kita pakai pantun ya. Oh iya. Agak lebay gitu. Pantunnya agak lebay. Mereka itu nggak kelihatan berpantun, nggak lebay tapi sialan, saya dikritik. Gitu. Coba, tadi. Coba kita lihat ini politisi-politisi Inggris ketika ngomong berdebat itu kan indah sekali itu. Dan di sana itu ilmu semua itu. Ilmu semua. Jadi kita nonton itu, wah ini enak, kenyang gagasan gitu di sana. Terus ada satu lagi, Mas Munawir. Ini pendidikan primary sama secondary-nya itu luar biasa. Ya. Jadi cara menulisnya, misalkan anak saya disuruh nulis tentang bagaimana perasaanmu menjadi warga Jerman saat Hitler berkuasa? Bayangannya Mas Munawir apa coba? Sejarahnya, tahun berapa gitu. Itu kan sejarah kita kan? Iya. Itu enggak mereka. Untuk khusus primary itu cukup dibilang bukan gitu. Perasaanmu gimana? Ungkapin. Iya. Marah, bangga, gitu. Impresimu gimana? Terus apa yang kamu akan lakukan bersama tetangga dengan Hitler? Bangga nggak kamu segala macam? Terus dikoreksi sama mereka terus-menerus. Bayangkan gitu, anak-anak primary udah mulai itu. Secondary dengan topik yang sama tapi lebih elaboratif lagi. Betul. Begitu seterusnya. Betul ya. Satu topik. Saya kalau kayak gini, saya jadi mau belajar sejarah lagi, Mas. Karena sejarahnya enak gitu ya. SMA saya tidur, Mas, belajar sejarah. ngapal tahun aja gitu ya. Saya melihat anak pertama saya yang di primary di Inggris ya. Jadi setiap kata itu ada argumentasi gitu loh. Setiap tindakan ada argumentasi, setiap pilihan judgement dia itu ada argumentasinya gitu ya. Ini betul-betul dibentuk oleh sistem pendidikan yang bagus. Ya, jadi kembali ke sana, Mas. Saya mungkin titip ke PBNU yang sedang membangun halakoh peradaban ini. Balik lagi kedua hal itu. Masyarakat yang sehat dan terdidik dengan fondasi yang tadi saya bilang. Dan memberi harapan kemajuan sama pada setiap household, pada setiap rumah tangga. Kenapa? Kesehatan dan pendidikan itu harus gratis, agak sosialis nih. Kembali ke aset tadi, aset yang bekerja keras. Jadi harusnya. Contoh nih, Mas, di rumah saya nih, di samping rumah saya itu ada keluarga kurang mampu. Bayangin, saya di sampingnya keluarga kurang mampu di sana. Dia dibantu BLT dan segala macam oleh pemerintah. Nah, dia ini anaknya gratis kesehatannya, gratis pendidikannya. Artinya punya kesempatan yang sama anak saya. Tidak berbeda. Ya, Dan Ruli, ini pertanyaan terakhir ya. Setelah 1 abad NU, terus kemudian apa sih kira-kira pesan Dayang Ruli terhadap anak-anak muda kita dari pesantren, santri gitu, yang mau menjadi profesional international level gitu? Saya berharap sebenarnya 2 hal ya. Saya tahu kawan-kawan diaspora itu punya tantangan besar mewariskan merah putih ke keluarganya ya. Itu satu. Banyak tantangan, itu bisa cerita tersendiri. Yang kedua, harapan saya sebenarnya gini, kita membangun peradaban kan ya, membangun peradaban yang lebih baik dengan belajar peradaban yang lain, yang baik kita ambil, dan yang tadi kita bahas tadi itu salah satu yang menurut saya ini penting. NU banget, al-muhafadzah al-qadimis sholih. Masya Allah. Wal akhdhu bil jadidil aslaf ini. Wah, ini pas NU mengambil ini. Yang baik itu tadi kita
kita rebut. Jadi belajar pendidikannya itu benar-benar yang esensial yang kita mau bawa ke situ. Dan bawalah ke Indonesia ya dengan menjadi bagian desain grand besar ini untuk penerus-penerus ini. Dan ini harus kolektif, Mas. Harus kolektif, nggak bisa 1-2 orang. Kebanyakan kita kan ini masih belum mau banyak ini ya, agak malu-malu mau keluar. Menurut saya ini harus kolektif, seperti bangsa India yang ada di mana-mana gitu ya. Jangan pikirkan nasionalisme akan berkurang di luar sana, enggak, jangan. Kita bisa menjadi bagian itu tanpa harus pulang pun sebenarnya bisa, tapi memberi warna secara kolektif dan masif gitu ya, harus banyak. Dan NU harus bisa mendorong santri-santrinya itu tidak hanya ngomongin Ukrawi, akademik seperti ini juga sangat penting. Itu sih kalau saya. Oke, Dayang Ruli, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, luar biasa tadi insight untuk kita semua ya. Untuk saya pribadi justru saya belajar banyak. Saya selalu belajar banyak dari Dayang Ruli. Saya anggap jenengan ini sebagai mentor, sahabat, teman ngopi begitu. Sudah ngopi berapa kali ini selama di Jakarta. Ya insya Allah kita ketemu lagi di London, kita ngopi lagi di spesifik tempatnya. Windsor Castle. Windsor Castle ini. Ya. Kita naik 20 menit dari rumah saya naik sepeda. Itu Windsor Castle, kita ngopi di sini. Ya, sambil ziarah. Tahlilan Bunda Ratu ada di sana sekarang. Di pertigaan itu kan ada tempat ngopi yang wah luar biasa itu. Secuil surga di Windsor itu. Oke, terima kasih banyak Dayang Ruli. Kita insya Allah jumpa lagi. Teman-teman pemirsa TVNU, kita berada di penghujung acara ini. Podcast Diaspora Santri kerjasama antara TVNU bersama dengan PCINU Lintas Negara. Saya Munawir Aziz, Sekretaris PCINU dan sekarang Sekretaris PCINU United Kingdom, yang sekarang bertindak sebagai host di program ini, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Insya Allah ketemu di edisi-edisi berikutnya podcast Diaspora Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.